Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku akan bikin video book wrap up selama bulan Oktober. Jadi buku apa aja yang aku baca selama bulan Oktober? Yes, ada beberapa buku di sini. Yuk kita mulai aja bukunya. Oke, jadi di bulan Oktober itu aku ada baca set buku dari Rick Riordan. Aku reread versi Jackson. Ada 5 buku. Oke. Buku pertama ada The Lightning Thief, terus buku kedua ada The Sea of Monster, terus ketiga ada The Titan Curse, terus keempat ada The Battle of the Labyrinth, dan yang kelima ada The Last Olympian. Jadi kalau kalian belum pernah baca buku Percy Jackson yang by Rick Riordan ini, aku akan sedikit ngasih tahu buku ini tuh tentang Greek mitologi Yunani gitu, tentang Half-Blood. Buku ini menceritakan tentang main karakter kita itu Percy Jackson, Annabeth dan Grover ya. Petualangan mereka melawan titan-titan. Jadi di buku itu membahas tentang anak-anak manusia yang terlahir dari setengah dewa dan setengah manusia, perselangan antara dewa dan manusia, makanya dikatakan half blood, dan mereka ditempatkan di sebuah camp yang namanya camp half blood. Di situ mereka belajar kekuatan-kekuatan dari orang tua dewa mereka. Buku pertama Black Native ini tuh menceritakan tentang perkenalan main karakter kita tuh Percy Annabeth dan teman-temannya. Pertama kali dia mengikuti Camp Half-Blood, terus dia berusaha membersihkan namanya dari fitnah. Nah, terus di buku kedua ada Di buku kedua ada The Sea of Monster. Di sini tuh kita ketemu dengan bukan saudaranya si Tyson dan si Talia. Aku suka banget dua karakter baru itu di buku kedua ini. Terus di buku ketiga ada The Titan Curse. Ini tuh pertarungan antara Percy dan Atlas, kalau nggak salah ya, Percy, Atlas dan para titan-titan. Terus buku keempat yang paling aku suka dari semua buku ini itu adalah The Battle of the Labyrinth. Ini aku suka banget. Itu petualangan di dalam labirin Percy dan teman-temannya. Dan buku terakhir The Last Olympian. Ini pertarungan antara Titan Kronos dan bangsa Olympian, termasuk Percy Jackson dan dewa-dewa Olympian. Overall, aku suka banget buku ini. Ke serius ini aku kasih 5 dari 5 untuk seriusnya, tapi untuk bukunya sendiri rata-rata kasih 4, dan kecuali yang buku keempatnya itu aku kasih 5 bintang. Overall untuk serius Percy Jackson ini apa sih 5 dari 5? Kalau kalian nanya buku apa sih yang bagus buat dibaca kalau kita lagi kita reading slump, nah aku pasti nyaranin baca buku Percy Jackson ini. Aku reread, tapi aku reread tetap excited, walaupun aku reread aku tetap suka. Jadi kalau kalian belum baca, coba baca buku satunya dulu. Aku yakin kalian bakalan tertarik untuk baca buku-buku selanjutnya. Oke, buku kedua yang juga aku suka banget pas baca, buku kedua yang aku baca di bulan Oktober itu adalah Memory of Glass. Aku baca buku ini cuma sehari karena sebagus itu bukunya, kayak nggak mau naro, bener-bener pengen langsung baca sampai selesai. Buku itu membuat kita kayak baca sampai lomba-lombaan nebak apa sih, gimana sih ininya, siapa sih pelakunya gitu. Jadi buku itu genrenya thriller, misteri gitu. Buku ini tuh bercerita tentang Mayuka, seorang wanita berumur 40-an yang mengalami demensia akibat kecelakaan, dan dia tuh gampang melupakan hal-hal yang habis dia lakukan. Jadi dia tuh melaporkan dirinya sendiri telah membunuh seseorang, lalu kemudian dia lupa. Dan karena kondisi Mayuko yang mengalami demensia itu menyebabkan kasus ini tuh tidak biasa. Jadi detektif tuh sampai frustasi untuk menyelesaikan kasus ini.
Selain membahas tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Mayuko, buku ini juga menceritakan tentang sisi detektif Yuka yang berjuang merawat ibunya dan membiayai kehidupannya. Ending buku itu bikin aku merah, kayak nggak nyangka gitu, sedih, ada romansnya juga. Kalian harus baca buku Akio Shirikoku yang ini, soalnya kayak nggak full misteri gitu, tapi ada romansnya juga. Lanjut ke buku yang aku baca di bulan Oktober, ada Arusha and the Song of the Dead. Ini tuh buku kedua dari serial Arusha. Buku kedua ini kita bertemu dengan tokoh baru, yaitu saudara Pandawa baru Arusha, yaitu si Brain, anak Atmanya Bayu, Atmanya Bima, dan Aidan. Buku kedua ini membahas tentang petualangan Arusha bersama saudara Pandawanya untuk mengembalikan busur dan panah yang telah dicuri, karena si Arusha dituduh mencuri panah tersebut. Panah yang menyebabkan manusia-manusia berubah menjadi zombie. Ya, aku suka buku kedua ini sama seperti buku pertama. Bukunya ringan, ini kan buku middle grade gitu. Kalau kalian belum pernah baca buku Arusha, ini tuh buku tentang mitologi Mahabharata gitu, mitologi Mahabharata, tentang dewa-dewa Hindu. Kalau Percy Jackson kan tentang dewa-dewa Yunani, nah ini tentang dewa-dewa Hindu. Next, buku selanjutnya adalah The Poppy Pimp. Ini tuh ada di video unboxing aku bulan September. Nah, aku bacanya di bulan Oktober. Buku ini menceritakan tentang Poppy Pimp yang anak berusia 11 tahun yang dibesarkan oleh keluarga Pim, adalah merupakan keluarga sirkus. Poppy Pim ini bergenre misteri, magic, dan ada humornya gitu. Jadi bukunya menceritakan Poppy Pim, seorang anak yang berusia 11 tahun yang dibesarkan oleh keluarga sirkus Pim, bukan orang tua aslinya. Jadi pas kecilnya itu dia dititipkan di depan sirkus Pim, dan akhirnya dibesarkan oleh keluarga sirkus itu, keluarga Pim. Pim memiliki dua orang sahabat, yaitu Ingrid dan Kip. Suatu hari sekolahnya akan mengadakan acara Halloween, dan gedung yang digunakan untuk melaksanakan acara Halloween itu tiba-tiba terjadi kebakaran. Dan Pim percaya itu bukan kebakaran yang tidak disengaja, jadi dia dan teman-temannya menyelidiki. Jadi itu kayak bermain detektif cilik gitu. Oke, kalau kalian nyari buku middle grade dengan genre misteri, aku rekomendasikan buku ini. Next, salah satu buku yang aku suka banget pas bacanya, kayak jatuh cinta banget sama bukunya, itu adalah Maybe Someday by Colleen Hoover. Buku ini tuh genrenya romance, forbidden love. Aku suka banget buku ini. Kalau kalian nanya buku romance yang dibaca, ini aku saranin kalian baca buku ini. Aku jatuh cinta sama buku ini. Oke, buku ini tuh bercerita tentang Sydney yang diselingkuhi oleh pacarnya, dan dia harus pindah ke apartemen tetangganya, yaitu Rich, yang selama ini dia hanya lihat melalui balkon ketika Rich bermain musik, but she love his music. So they start writing song together, dan lagu-lagu yang mereka buat itu bagus-bagus banget, dan lagu-lagu itu ada di buku di dalam sini, dan kita bisa dengerin langsung gitu di Spotify sambil baca bukunya, atau di YouTube juga ada. Dan aku suka banget lagunya, terutama Someday. Itu bikin buku ini tuh unik karena ya itu, konten lagunya bisa kita dengarkan langsung. Selain itu aku suka banget karakternya Sydney dan Rich. Mereka tuh jujur kalau mereka saling suka, tapi mereka gak bisa bersama, dan mereka menghargai perasaan mereka gitu. Aku suka banget buku ini. Kalian tuh harus baca banget buku ini kalau kalian lagi cari buku romance yang mungkin akan kalian suka. Next, last book I read in October adalah Once Upon a Broken Heart by Stephanie Garber. This book all about Jack. Oh my god, aku suka banget. I give 4 out of 5 for this book. It's book like fairy tale, tapi juga bukan fairy, magic, tentang seorang yang membuat keputusan all into one story.
Cerita ini dimulai dengan Evangeline membuat keputusan dengan Pangeran Hati Jax untuk membatalkan pernikahan kekasihnya Evangeline, yaitu Luke, bersama adik tirinya si Marisol. Stephanie Garber tuh menggambarkan tokohnya di buku ini tuh dengan sangat baik. Terus dunia yang dibangun itu, aduh, sangat indah. Aku sangat suka dunia Once Upon a Broken Heart ini. Aku jatuh cinta sama dunianya, dunia fairy, tapi bukan fairy, dunia magic. Aku suka banget. By the way, ini tuh buku pertama Stephanie yang aku baca. Tapi katanya kalau mau baca Once Upon a Broken Heart ini, sebaiknya ngebaca si Caraval series dulu. Dan kebetulan karena sekarang udah November, aku selesai membaca Caraval, dan menurutku emang bener sih, sebaiknya baca Caraval dulu terus baca ini. Tapi nggak baca Caraval juga sebenarnya nggak masalah, karena itu cerita lain setelah Caraval, pokoknya dia berbeda dari Caraval, walaupun tokoh-tokoh di sini tuh ada disebutkan di Caraval gitu. Kalian harus baca buku ini juga kalau kalian belum baca. Oke, jadi ini aja buku yang aku baca selama bulan Oktober. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buku yang aku baca selama bulan Oktober. Semoga kalian suka video ini dan menjadi uh, inspirasi buat kalian untuk menemukan buku apa yang kalian mungkin bingung mau baca buku apa. Kalian boleh ngikutin baca salah satu buku yang ada di sini sesuai genre yang kalian suka. Kedua, terima kasih udah ngeklik video ini, terima kasih udah nonton video ini. Thank you, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.